Perkenalkan, nama saya Sonia Juraida Dwi Dianengro, NIM G33190092. Di sini saya akan menjawab soal UAS komunikasi massa. Soal pertama, apa analisis Anda mengenai peran pemerintah sebagai juru bicara yang diharapkan bisa memberikan keterangan mengenai pandemi? Sudahkah pemerintah berhasil menjalankan tugasnya dengan tepat sasaran? Adakah hambatan komunikasi massa dalam penyampaian pesan pemerintah ke masyarakat? Yang pertama, tentang peran pemerintah sebagai juru bicara yang diharapkan bisa memberikan keterangan mengenai pandemi ini. Menurut saya, peran pemerintah di sini harus dilakukan secara terpimpin oleh pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini. Media massa berperan untuk menyampaikan pesan tentang pandemi ini dan diharapkan masyarakat bisa menerima pesan tersebut tanpa ada kesalahpahaman isinya. Selanjutnya, tentang sudahkah pemerintah berhasil menjalankan tugasnya dengan tepat sasaran? Menurut saya sudah tepat sasaran karena dibuktikan dengan masyarakat Indonesia yang sudah memenuhi protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat keluar rumah. Selanjutnya, tentang hambatan komunikasi massa dalam penyampaian pesan pemerintah ke masyarakat. Menurut saya, hambatan dalam berkomunikasi berpotensi membuat pesan komunikasi tidak efektif. Artikulasi yang jelas dan tidak berlebihan akan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya hambatan dalam komunikasi massa. Pertanyaan nomor 2, tentang bagaimana pers atau media massa bekerja di saat pandemi ini. Kaitannya dengan mengambil data dari keterangan pemerintah mengenai pandemi ini. Apakah semua keterangan yang diberikan oleh pemerintah benar-benar sudah memenuhi standar terbaik pemberitaan? Minimal media massa menyajikan data terbaik dan terlengkap, bukan melulu dari sisi pemerintah. Menurut saya, pers di sini mengambil data dari pemerintah. Dan setelah itu dipilah mana informasi terkini yang paling penting untuk diinformasikan ke masyarakat saat pandemi ini. Karena pemerintah memenuhi standar pemberitaan. Hal ini karena kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menyampaikan data pada situasi pandemi. Diharapkan masyarakat kedepannya mengubah kebiasaan untuk lebih menjaga kesehatan. Soal nomor 3, itu sepanjang pandemi ini, apakah pemerintah juga menerapkan etika komunikasi? Etika merupakan hal mendasar dalam kehidupan berkomunikasi. Nah, di sini pemerintah telah menerapkan etika dalam berkomunikasi. Tanpa adanya komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman, perselisihan, dan lain sebagainya. Saling menghargai memudahkan komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan tanpa adanya kesalahpahaman isi dalam pesan tersebut. Soal nomor 4, tentang bagaimana bentuk etika komunikasi massa yang dijalankan oleh media massa melalui pemberitaan sepanjang pandemi. Etika media dalam prakteknya memiliki kode etik yang telah dibentuk oleh lembaga pers. Jadi di saat seperti ini diharapkan media sebagai penyampaian pesan yang benar. Bentuk etika komunikasi ini bersifat menyampaikan pesan kepada khalayak tanpa menimbulkan kesalahpahaman penafsiran pesan tersebut. Pertanyaan nomor 5, tentang kesimpulan dari analisis saya. Pemerintah dalam pandemi ini ialah menyampaikan pesan, dan dari situ media massa menyampaikan informasi tentang pandemi ini ke masyarakat. Yang diharapkan masyarakat bisa mencerna berita tersebut tanpa adanya kesalahpahaman tentang berita itu. Di saat pandemi seperti ini, kita diharapkan memiliki empati kepada orang lain. Dari pandemi yang melanda Indonesia membuat masyarakat memulai sehat dan selalu memakai masker saat keluar rumah. Oke, cukup sekian dari penjelasan UAS komunikasi massa ini. Terima kasih.